Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau masak jengkol ya. Ini adalah sambal jengkol balado ya. Dijamin rasanya enak dan mantap guys. Ini adalah bentuknya dan rasanya ini sangat nikmat. Untuk proses cara membuatnya, mari kita simak videonya hingga selesai ya. Pertama kita siapkan ya jengkolnya. Ini adalah jengkol yang masih segar ya. Jengkol ini sebelum kita rebus, kita belah dulu ya menjadi dua bagian, menjadi seperti ini. Kita belah semuanya ya. Ini jengkolnya tidak bau ya, karena jengkolnya masih baru dan jengkolnya ini sudah tua pastinya, dan dijamin pas pas banget buat dibikin gorengan, goreng sambal balado ya, jengkol sambal balado. Nah ini dia, kita belah semua. Kemudian setelah selesai, jengkol ini kita rebus ya selama kurang lebih 30 menit atau sampai empuk ya. Nah, tambahkan air secukupnya, lalu kita rebus. Kita nyalakan api kompor. Nah, ini dia setelah matang ya selama 30 menit. Ini sudah empuk, lalu kita angkat ya. Kita angkat. Kita cuci menggunakan air ya, air bersih sambil melepas kulitnya ya. Kita pisahkan jengkolnya dari kulitnya. Ini kulit bagian dalam ya, karena jengkol ini mempunyai dua lapis kulit ya, terutama kulit bagian luar yang keras ya, dan kulit bagian dalamnya, yaitu kulit ini ya, yang kita rebus dulu baru kita gampang buat bisain kulit dari jengkolnya. Kemudian ya setelah dicuci bersih, lalu kita potong-potong menjadi 3 bagian lagi ya, agar proses menggorengnya lebih empuk ya, lebih menarik lagi bentuknya. Setelah selesai kita potong-potong, lalu kita goreng ya. Kita panaskan dulu minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, lalu goreng ya selama kurang lebih 15 menit atau sampai jengkolnya agak kecoklatan ya. Ini sudah mulai matang ya, tapi belum matang sempurna. Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar matang. Nah ini dia sudah terlihat kecoklatan. Kita balik-balik dulu ya, benar-benar matang semuanya, lalu baru kita angkat. Karena saya rasa ini sudah matang, lalu kita angkat ya, kita tiriskan. Nanti kalau kelamaan takutnya jengkolnya jadi gosong ya, maka akan mengurangi kelezatan dari jengkol ini sendiri. Untuk selanjutnya saya menyediakan bahan-bahan lain: cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah secukupnya ya. Sebelum diulek saya haluskan dulu, maksudnya saya goreng dulu ya. Saya goreng dulu selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Nah ini cabenya sudah matang ya, kemudian kita angkat. Langsung aja kita ulek ya, menggunakan ulekan ini, ulekan tradisional ya. Tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan micin, dan 1 sendok teh kaldu bubuk ya, atau sesuai selera. Kita ulek ya cabai ini sampai halus. Disarankan ya untuk nguleknya lebih bagus saat masih panas atau saat cabenya masih panas ya, biar ini lebih gampang ya buat ngalusin cabenya menggunakan ulekan. Jadi kita lebih gampang ya dalam menguleknya, lebih cepat juga. Nah ini dia hasilnya, sudah halus. Kemudian cabai ini kita masukkan lagi ke wadah ini ya, ke wajan. Kita masukkan semuanya.
Atau buat yang lebih cepat, tidak usah dimasukkan ke ini ya, atau langsung ke penyajian juga bisa. Kalau buat saya ini lebih gampang ya buat ngaduknya menggunakan wajan lagi. Jadi kita memerlukan proses penggorengan selama kurang lebih 3 menit aja ya. Cukup sebentar aja waktunya. Karena ini sudah matang, cabenya juga sudah matang, jengkolnya juga sudah matang. Saya menggunakan wajan ini biar lebih gampang buat mengaduk sambal dengan cabai. Maksud saya sambal dengan jengkol yang sudah kita goreng tadi ya, biar lebih tercampur secara merata. Nah, ini saya rasa sudah selesai ya. Ini sudah bisa kita sajikan. Bagian jengkolnya sudah terkena semua bagian cabai ya. Ini sudah bisa kita sajikan dan siap untuk kita santap. Dimakan pakai nasi anget ini luar biasa enak banget. Apalagi dicampur dengan lalapan sayur mentah. Kita bisa menggunakan lalapan seperti kol, daun kemangi, terong hijau, atau masih banyak lagi ya lalapan yang lain. Nah, ini sudah siap ya kita sajikan dan sudah siap kita makan, kita santap bersama orang-orang tercinta atau keluarga. Untuk resepnya saya di sini tidak menggunakan tomat ya, tidak menggunakan terasi. Buat yang suka pakai terasi atau gula merah boleh ditambahkan ya. Tapi kalau saya di sini tidak menggunakan terasi dan tomat sama sekali, biar rasanya lebih pedas gitu, karena saya lebih suka dengan sambal yang begitu pedas. Nah, ini sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan makan ya, karena ini memang sudah lapar juga ya. Saya lanjut makan. Rugi kalau nggak makan, karena ini mumpung udah matang ya sambalnya, mending kita makan, lanjut makan. Dan rasanya mantap ya, enak banget, lezat pokoknya jengkol ini enak banget ya buat dimasak apa saja gitu, dibikin gulai, dibikin rendang sayur jengkol, atau dibakar juga enak, atau juga dibikin kalio ya, orang Sumatera bikin kalio atau semur jengkol ya, pasti nikmat banget. Kalau udah masak jengkol, makannya pasti nambah terus. Bisa habis nih nasi sebakul kalau ada yang masak jengkol. Sekian ya video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga selesai.